Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Razalia dari kelas D Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang belum diketahui oleh teman saya. Materi-materi ini menyangkut mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia yang diampu oleh Bapak Daniel HP Simanjuntak. Materi yang pertama yang belum diketahui teman saya itu berasal dari Pepri Antika mengenai konflik laten. Materi yang kedua berasal dari Tiana Mora mengenai primordialisme. Materi yang ketiga yang belum diketahui oleh Muhammad Aditya Kurniawan mengenai tindakan sosial. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai konflik laten. Konflik laten adalah tahap munculnya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam organisasi. Dalam organisasi pastinya akan ada timbul konflik, baik itu konflik kecil ataupun konflik-konflik besar. Bentuk-bentuk dasar dari situasi konflik ini yaitu yang pertama, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Saya kasih contoh misalnya dalam suatu masyarakat ataupun dalam pusat-pusat perbelanjaan ada barang yang terbatas namun ingin dimiliki banyak orang. Maka orang-orang tersebut akan melakukan tindakan-tindakan yang pastinya menyebabkan sebuah konflik kecil maupun konflik besar dalam memperebutkan barang tersebut. Yang kedua ada konflik peran. Dalam sebuah organisasi pasti ada peran-peran tertentu, misalnya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Peran-peran tersebut pastinya mempunyai pendapat yang berbeda. Dari pendapat-pendapat yang berbeda itu timbullah suatu konflik. Yang ketiga ada persaingan perebutan posisi dalam organisasi. Dalam organisasi tentunya ada struktur-strukturnya, baik itu dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Dalam organisasi tersebut, orang-orang yang berperan sebagai anggota akan berusaha memperebutkan peran dalam organisasi. Misalnya, ada seseorang yang ingin menjadi sekretaris dalam organisasi tersebut. Lalu, mereka akan bersaing untuk memperebutkannya, baik itu dengan cara yang dibicarakan dengan baik-baik ataupun yang menyebabkan konflik besar. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang kedua yaitu primordialisme. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. Hal-hal ini berupa tradisi, adat istiadat, kepercayaan, ataupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Jadi, apabila ada anak kecil yang sudah diajari tradisi, adat, kepercayaan, ataupun sebagainya, maka itu akan dipegang teguh sampai ia dewasa nanti. Primordialisme ini muncul akibat pengaruh dari kemajemukan dan keberagaman atau multikultural terhadap kehidupan suatu masyarakat. Latar belakang terjadinya primordialisme yang pertama itu adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan masyarakat. Jadi, jika ada suatu perkumpulan masyarakat atau organisasi-organisasi tertentu, di situ terhadap suatu keistimewaan akan dianggap oleh individu lain dan akan diteguhkan atau dipegang teguh untuk menjamin ataupun mempertahankan suatu hal-hal misalnya tradisi ataupun sebagainya. Yang kedua itu adanya sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok ataupun kesatuan sosial dari ancaman luar. Dalam organisasi pastinya kita mempunyai tujuan ataupun cita-cita bersama. Di dalam organisasi tersebut, orang-orang yang tercantum akan berusaha untuk menguatkan ataupun mencapai tujuan-tujuan tersebut dan berusaha untuk menghindari ancaman-ancaman dari luar. Yang ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, seperti nilai agama dan pandangan hidup. Jadi, apabila ada seseorang yang mempunyai pandangan hidup ataupun keyakinan yang kuat, itu akan dipegang teguh olehnya sampai ia dewasa nanti. Contoh dari primordialisme yaitu
memberikan prioritas atau perilaku istimewa kepada orang-orang yang berasal dari daerah, suku bangsa, atau ras tertentu. Saya kasih contoh, misalnya orang yang bersuku Jawa, dia akan mengistimewakan orang yang sama-sama dari sukunya, yaitu orang yang bersuku Jawa juga. Selanjutnya, materi yang ketiga itu tentang tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi, dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun sebagainya, manusia akan bertindak kepada orang lain. Itu merupakan tindakan-tindakan sosial. Secara singkatnya, tindakan sosial itu adalah perilaku kita terhadap orang lain. Ciri-ciri dari tindakan sosial ini, yang pertama, tindakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Jadi, dalam bertindak kita harus memperhatikan orang lain, apakah tindakan kita itu benar ataupun salah. Yang kedua itu tindakan sosial yang mempunyai arah dan akibat. Jika kita mempunyai tindakan ataupun kegiatan yang akan kita lakukan, pastinya kita ada planning ataupun arah yang akan dilakukan dan akibat yang kita dapatkan dari tindakan-tindakan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Dalam bertindak pastinya kita akan dipengaruhi orang lain. Misalnya ada seseorang yang tidak ingin untuk mengikuti organisasi-organisasi tertentu, namun dengan pengaruh orang lain, maka ia akan mudah terpengaruh dan mengikuti organisasi-organisasi tersebut. Ada 4 tipe tindakan sosial. Yang pertama itu tindakan rasional. Tindakan ini disebut juga tindakan instrumental yang bertujuan. Instrumental yang bertujuan maksudnya mempunyai tujuan dan arah-arah tertentu. Rasional ini mengandung makna implisit, logis, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Artinya, tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Yang kedua, tindakan berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai. Maksudnya, individu yang bertindak itu mengutamakan apa yang baik, lumrah, wajar, dan benar dalam suatu masyarakat. Saya kasih contoh, misalnya dalam sebuah organisasi ataupun apapun, pasti mempunyai kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya ada acara makan bersama. Individu yang satu harus bersikap wajar. Maksudnya dalam makan kita menggunakan tangan kanan dan tidak mengeluarkan suara atau kecapan tertentu. Jika mengeluarkan suara atau kecapan tertentu, maka itu akan dianggap aneh oleh individu-individu yang lainnya. Selanjutnya, tindakan efektif. Tindakan ini didasarkan oleh keterletakan emosional. Jadi, emosional ini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, seperti marah, empati, simpati, cinta, kasihan, bahagia, dan lain sebagainya. Tindakan ini merupakan aspek emosional yang muncul dari reaksi spontan atas apa yang dialaminya. Jadi, misalnya saya kasih contoh, ada seseorang yang jika mendengarkan lagu sedih, maka dia akan terbawa perasaan, lalu dia akan menangis, ataupun sebagainya. Contoh lain, misalnya jika menonton film yang sedih juga, maka dia akan terbawa perasaan. Lalu yang keempat itu tindakan tradisional. Tindakan ini menggunakan tradisi, custom, adat istiadat, dan kebiasaan suatu masyarakat sebagai pertimbangannya. Jadi, dalam melakukan sesuatu tindakan, dia pasti akan membawa tradisinya, adatnya, ataupun apapun itu yang akan dilakukannya. Baiklah, itu tadi penjelasan materi yang belum diketahui oleh teman saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun sikap saya dan materi yang saya jelaskan belum memenuhi, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.